Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ulfa, masih untuk kuliah logika komputasional. Video ini adalah video keempat dalam rangkaian pengenalan logika komputasional, dan sekarang kita fokus pada apa sih logika komputasional. Dengan adanya formalisasi bahasa yang memiliki aturan sintaks, semantik, dan proof system, atau aturan baku untuk memanipulasi kalimat-kalimat pada bahasa, memungkinkan aturan tersebut untuk dikodekan pada komputer, sehingga kita bisa mengimplementasikan suatu sistem untuk melakukan automated reasoning. Dengan berbekal goal yang ingin dicari, kemudian premis atau basis pengetahuan yang dimiliki, serta sekumpulan aturan untuk penalaran, sistem akan mengkodekan premis yang ada ke dalam formalisasi bahasa terpilih. Dari hasil pengkodean tersebut akan diperiksa apakah goal yang dicari sudah tercapai atau belum. Jika sudah, maka proses dihentikan. Jika belum, maka diterapkan aturan penalaran pada kalimat-kalimat premis atau turunan dari kalimat premis tadi yang ada, sehingga diperoleh kalimat baru yang kemudian diperiksa lagi apakah penambahan kalimat baru hasil penerapan aturan manipulasi tadi menghasilkan goal atau tidak. Hal tersebut dilakukan seterusnya hingga ditemukan goal atau hingga goal dinyatakan tidak dapat dicapai. Automated reasoning inilah yang dipelajari pada logika komputasional. Jika dibandingkan antara formal logic dan computational logic, sebetulnya keduanya memiliki kesamaan dalam hal keduanya adalah bahasa formal yang memiliki aturan sintaks, semantik, fokus pada nilai kebenaran dan kelengkapan pembuktian. Namun, di saat formal logic memiliki penekanan pada kemudahan analisis dengan meminimalkan himpunan aturan yang bisa diterapkan, walaupun pada akhirnya himpunan aturan tersebut tidak selalu mudah diimplementasikan atau tidak efisien, pada computational logic, penekanannya adalah pada himpunan aturan yang sesuai dengan representasi bahasa yang digunakan, dengan harapan efisiensi proses penalaran secara otomatis didapatkan. Karena, sekali lagi, perhatian utama pada logika komputasional adalah pada otomasinya. Sehingga, sebisa mungkin aturan yang efisien dan mudah diimplementasikan pada komputer. Sekarang kita lihat penerapan automated reasoning pada berbagai disiplin ilmu. Pertama dalam bidang matematika. Sebagai premis yang diketahui di awal, kita memiliki sekumpulan aksioma. Dari kumpulan aksioma tersebut, goal yang ingin dicapai adalah mendapatkan teorema bahwa X pangkat negatif 1 dikalikan dengan X akan menghasilkan E. Dengan menerapkan aturan manipulasi ekspresi sesuai dengan representasi bahasa yang dipilih, kita bisa memeriksa pembuktian atau membangkitkan pembuktian, dalam hal ini urutan langkah, sehingga dari kumpulan aksioma bisa sampai pada teorema yang dicari. Contoh yang kedua dalam bidang basis data. Sebagai premis yang diketahui di awal, kita memiliki data mengenai hubungan orang tua dan anak. Dari data tersebut ingin dicari data yang memiliki hubungan kakek atau nenek dengan cucu. Nah, automated reasoning memungkinkan proses pencarian informasi tersebut dengan menerapkan aturan deduksi pada kumpulan premis dan tentunya ada tambahan aturan batasan, misal orang tua dari X tidak mungkin X sendiri, dan saat X adalah orang tua Y, tidak mungkin Y juga menjadi orang tua dari X. Nah, ini adalah contoh penerapan automated reasoning pada basis data. Contoh berikutnya dalam bidang programming. Premis yang dimiliki adalah sebuah kode program yang berisi instruksi untuk menerima sebuah list atau array dan menghasilkan list yang sudah terurut membesar. Tentu Anda masih ingat berbagai algoritma untuk sorting ya. Goal pada persoalan ini adalah memeriksa bahwa untuk setiap indeks I dan J, di mana nilai I lebih kecil daripada J, maka nilai pada indeks I harus lebih kecil daripada nilai yang ada pada indeks J. Dengan automated reasoning yang berisi aturan manipulasi ekspresi kode program, bisa dilakukan verifikasi program bahwa kode yang dituliskan pasti bisa sampai pada goal. Bisa juga dilakukan pemeriksaan bahwa kode program yang dituliskan pasti berhenti pada suatu saat
dan tidak akan menghasilkan infinite loop, atau bisa juga dilakukan analisis kompleksitas untuk mengukur penggunaan sumber daya waktu atau memori dari kode yang dituliskan untuk sampai ke goal. Representasi bahasa pada logika komputasional yang akan dipelajari pada kuliah ini ada dua, yaitu propositional logic dan relational logic, atau sering juga disebut dengan first order logic. Propositional logic akan berfokus pada representasi proposisi atau pernyataan, dan untuk relational logic berfokus pada objek yang sedang dibicarakan. Untuk masing-masing representasi nanti, kita akan membahas sintaks, semantik, dan proof sistemnya pada kuliah berikutnya. Nah, materi berikutnya, kita akan mulai belajar dengan salah satu representasi bahasa formal pada logika komputasional, yaitu propositional logic atau logika proposisi. Selamat belajar!